Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohilman Abdul Halim dari semester 2B. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-7 Hukum Pidana dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridhayandi SHMH. Dalam pertemuan ke-7 membahas mengenai responsi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang terakhir. Untuk pembahasannya dari bab 1 sampai dengan bab 4. Pada pertemuan 1 menjelaskan tentang pengertian hukum pidana. Jadi hukum pidana merupakan hukum publik, yaitu hubungan hukum yang mengatur antara individu dengan negara, di mana hukum pidana ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada hukum pidana material dan hukum pidana formil. Menurut Prof. Mulyanto, hukum pidana material terdiri dari perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Selanjutnya, fungsi hukum pidana ini dibedakan menjadi dua, ada fungsi umum dan ada juga fungsi khusus. Pada pertemuan 2 melanjutkan ke sumber hukum pidana. Jadi sumber hukum pidana terdiri dari KUHP yang berlaku sejak 1 Januari 1918. Ada peraturan lain di luar KUHP dan ada memori penjelasan KUHP, dan ada juga hukum pidana adat, pidana yang tidak tertulis. Adapun pembagian kitab undang-undang hukum pidana ini ada bagian yang bersifat umum dan bagian yang bersifat khusus. Berlakunya hukum pidana ini ada menurut waktu dan menurut tempat. Pada pertemuan ketiga menjelaskan tentang bab 2, yaitu tindak pidana. Istilah tindak pidana lebih sering dipergunakan daripada istilah perbuatan pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya karena dilihat dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan juga menggunakan istilah tindak pidana daripada istilah perbuatan pidana, dan juga semua instansi penegak hukum atau aparat penegak hukum lebih sering menggunakan istilah tindak pidana, sehingga para mahasiswa juga mengikuti tradisi dan kebiasaan dengan menggunakan istilah tindak pidana dibandingkan dengan perbuatan pidana. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan maupun perbuatan jahat. Jika dilihat dari isinya, itu terdiri dari perbuatan pidana, penanggung-jawaban pidana, di mana penanggung-jawaban pidana ini ada dua istilah, yaitu istilah dualistis dan istilah mulistis. Namun pada akhirnya kedua mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua, ada unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif ini berasal dari luar diri pelaku dan unsur subjektif ini berasal dari dalam diri pelaku. Selanjutnya ada teknik atau cara merumuskan tindak pidana. 1. Dengan memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Yang kedua, dengan menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Ketiga, memberikan kualifikasi dan memberikan unsur-unsurnya. Untuk subjek hukum pidana itu manusia untuk tindak pidana umum, dan manusia dengan korporasi untuk tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Pada pertemuan keempat dijelaskan kembali mengenai pembaharuan hukum pidana di Indonesia. 1. Ada sejarah berlakunya KUHP. KUHP itu awalnya berasal dari WPS Belanda yang kemudian berubah menjadi WPSNI, kemudian berubah lagi menjadi KUHP. Ada beberapa alasan diadakannya pembaruan KUHP, diantaranya alasan politis, sosiologis, praktis, dan adiktif. Cara pembaharuan KUHP yaitu dapat dilakukan dengan cara kriminalisasi, dekriminalisasi, depenalisasi, dan multi-hearing. Sedangkan metode pembaruannya dapat dilakukan dengan cara evolusi atau evolusionis, kompromis, dan global. Pada pertemuan kelima bab 4 yaitu hubungan sebab akibat
atau kualitas atau causality. Tujuan dari ajaran sebab akibat ini yang pertama itu untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidaknya suatu tindakan pidana, dan yang kedua jika memang ada sebuah perbuatan tindak pidana, siapa yang bertanggung jawab dalam perbuatan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.